Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal muhlisin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa khususan ila sultanil awliya wa sila adami kutubil alamin syahidi syamahidin Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak ibni Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhuma. Syai'un lillahi lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para sepuh, wabil akhos sahibul hajat, para sesepuh TKN Suryalaya Palembang, sesepuh LDTKN Suryalaya Palembang, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah, taufik Allah, rahmat Allah, hidayah Allah. Kita selalu diberikan oleh Allah nikmat taufik, hidayah, rahmat Allah. Syukurin bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah diciptakan di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid pagar sahabat Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ini dari Allah, nikmat rahmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita yang diciptakan di akhir zaman ini selalu mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah amin Allahumma. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, yang tentunya kalau kita mendengar pengajian-pengajian, baik pengajian thariqah atau pengajian umum, yang selalu diutamakan kita taufik hidayah Allah. Kenapa? Karena taufik hidayah Allah ini menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajallu ma yansilu minas sama' ay ilal ardi at-taufiq. At-taufiq yang paling agung, artinya paling terhormat, luar biasa yang turun dari langit. Ajallu ma yanzilu minas sama' ay ilal ardi at-taufiq, petunjuk Allah. Kenapa? Sabda Rasul tadi, nggak ada selain taufik yang lebih tinggi derajatnya yang diturunkan oleh Allah ke alam bumi ini, yang selalu kita terima. Kenapa? Karena taufik ini, at-taufiq khairu qaidin. Taufik ini sebaik-baik penonton. Orang yang diberi taufik oleh Allah, taufik itu menuntun kita, dituntun kita oleh taufik kemana-mana. Sehingga orang kalau sudah dituntun oleh taufik Allah, maka orang itu berjalan kemana saja dalam keadaan jalan yang benar. Jangan khawatir. Makanya kita sangat memerlukan mendapat taufik Allah, pertolongan Allah. Kalau hanya pertolongan orang, barangkali ya membantu, kalau repot dibantu, ini pertolongan orang. Cuman ada juga pertolongan orang yang berkaitan dengan taufik Allah ini, orang yang mengajak untuk mengamalkan kebaikan, ini juga taufik Allah. Tidak mudah orang ini mengajak baik kepada orang lain, tidak mudah. Bahkan kadang-kadang orang mau ngajak amal baik orang lain ini sungkan kadang-kadang. Ini yang sangat kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah, ya, diberi taufik oleh Allah. Ini yang turun dari langit, yang paling agung, tidak ada bandingannya. Bilangin orang kalau tak dapat pertolongan Allah, wah bahaya. Manusia kalau tidak dapat pertolongan Allah, bahayanya luar biasa. Lebih bahaya dari hewan. Kalau hewan tidak dapat pertolongan, enggak seberapa, ya paling makan apa itu, rumput punya orang dimakan, kucing makan ikan orang. Tapi kalau orang tidak dapat taufik pertolongan Allah, wah bahaya. Makanya selain kita minta memohon kepada Allah pertolongan taufik hidayah, mari kita ikhwan akhwat mohonkan juga orang-orang lain, sebagaimana di dalam manaqib tadi sudah dituntun. Kita juga memohonkan kepada Allah, ikhwan-ikhwan, ya, juga pemerintah dimohonkan kepada Allah. Ini sangat bagus.
bahkan kebaikannya kembali kepada kita. Kebaikannya kembali kepada kita. Makanya jangan kita ini berdoa dengan doa kepada orang lain yang jelek-jelek. Kenapa? Takut doa yang jelek itu nyampe kepada yang berdoa dulu. Bahkan kalau ada orang yang menjelekkan kita, udah nggak apa-apa. Yang penting kita memperbaiki, ya, doakan yang baik, mudah-mudahan orang ini begini oleh Allah begini. Ini yang namanya taufik pertolongan Allah. Selalu kita di mana saja butuh pertolongan Allah. Yang kedua, yang paling agung juga. Kalau tadi yang paling agung yang turun dari langit yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, ini taufik yang paling agung. Orang kalau sudah dapat taufik, nggak usah disuruh orang masuk thariqah, nggak usah suruh, mau sendiri. Bangun malam, wah, nggak usah bangun sendiri, karena Allah yang menolong. Sebaliknya, wa ajallu ma yanzilu wa ajallu ma yas'adu minal ardi ay ila sama al-ikhlas. Seagung-agung sesuatu yang naik dari alam dunia ini ke langit sehingga diterima oleh Allah adalah ikhlas. Makanya kita sangat memerlukan hati ini ikhlas. Yang mana guru kita, pengarsa Abah, sudah memberikan alat untuk hati kita ikhlas. Di mana-mana, kerja apa saja, hati ikhlas. Karena ikhlas ini tidak mudah. Kadang-kadang banyak orang ini mulut mengatakan ikhlas, lisan mengatakan ikhlas kepada yang lain, tetapi di dalam tidak ada. Tidak sama, ucapan mulut dengan hatinya nggak sama. Kata mulut ikhlas, tapi dalam hatinya nggak ikhlas ada. Makanya suatu saat ini yang dipertanyakan, air saya. Mohon maaf, ini yang masuk ke Palembang ini orangnya saya sudah tua. Orang kalau sudah tua, itu oleh Allah semuanya dikurangin. Badannya, jasadnya dikurangin sedikit demi sedikit sehingga kurus kayak saya. Suaranya dulunya bagus, dikurangin, jelek, sekarang seperti saya. Kalau dulu suara saya bagus, badan saya gemuk, sekarang kurus, padahal makan tetap. Makanya saya mohon maaf kalau sambil ngisi, sambil minum. Yang naik dari bumi ini ke langit yang paling agung sehingga diterima oleh Allah adalah ikhlas. Suatu saat pernah seorang sahabat menanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan seorang sahabat? Kalau nggak salah ini namanya sahabat Rasul yang namanya sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ya kalau salah benerin, insyaallah sahabat Hudzaifah bin Yaman. Matur sama Rasulullah, sahabat Hudzaifah bin Yaman, Sa'altu, ini katanya sahabat dalam hadis,
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhlas. Saya menanya kepada Rasulullah tentang ikhlas. Ma huwa, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, ma huwa, apa ya Rasul? Huwa, ikhlas itu saya ingin tahu sebenarnya. Ma huwa, yang ditanyakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman tentang ikhlas. Apa jawab Rasul? Rasulullah tidak langsung menjawab. Faqal, Rasulullah jawabannya matur kepada malaikat Jibril. Tidak langsung dijawab Rasulullah. Sa'altu Jibril alaihissalam anil ikhlas ma huwa. Saya nanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Apa ikhlas itu Jibril? Pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Jibril langsung jawab? Tidak. Rasulullah menanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas, malaikat Jibril tidak langsung jawab. Akhirnya malaikat Jibril faqal sa'altu Rabbul Izzati anil ikhlas. Saya nanya kepada Allah tentang ikhlas. Ma huwa, ya Allah, apa ikhlas itu? Saya ditanya oleh Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat yang namanya Hudzaifah bin Yaman. Baru ikhlas ini jawaban dari Allah. Makanya tadi saya bilang ikhlas tidak mudah. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, tapi ini bukan wahyu. Tanya jawab tentang ikhlas dari malaikat Jibril kepada Allah. Kata Allah kepada malaikat Jibril, al-ikhlas, ikhlas ini sirrun min asrori. Ikhlas ini sir, rahasia. Saking rahasiaku, rahasia Allah ikhlas. Bukan rahasia manusia. Al-ikhlas sirrun min asrori. Ikhlas itu rahasia Allah. Makanya tidak semua orang bisa ikhlas. Siapa sih yang akan diberi ikhlas oleh Allah hatinya? Ini kaitannya nanti dengan tasawuf, dengan thariqah. Allah akan memberikan ikhlas kepada hamba-hambanya yang tadi dikatakan oleh Allah sirrun min asrori. Ikhlas ini rahasia Allah. Istaubatuhu qalba man ahbabtuhu. Aku pinjamkan ikhlas rahasiaku ini kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi kalau tidak dicintai Allah, sulit hati kita ikhlas. Makanya kita oleh guru kita, setiap kita mau dikir johar, dikir roti, ada munajat tentang ilahi anta maksudi. Ini sudah mulai ikhlas. Ilahi, ya Allah, anta maksudi, engkau ya Allah yang saya tuju, tidak kepada yang lain. Warido tamatlubi, dan ridhonya engkau ya Allah yang saya cari di mana-mana, ke Palembang, ke Jakarta, ke Bali. Saya mencari ridho Allah. Bukan mudah ridho Allah.
ketimbang ridanya orang tua. Waridho kamatlubi. Yang terakhir dalam munajat kita yang sudah diberikan dalam TKN Suryalaya, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikan aku ya Allah mahabbataka, cinta kepada Engkau ya Allah. Bukan dulu Allah cinta kepada kita, kita harus cinta dulu kepada Allah, baru Allah nanti cinta kepada kita. Kalau ada orang nggak cinta Allah, dicintai Allah, ini mana ada? Coba yang mudah saja ya, ada seorang laki-laki mau tunangan, cinta kepada seorang perempuan, mau tunangan kepada seorang perempuan, tapi tidak punya hati cinta, tidak jadi. Karena hatinya cinta kepada si perempuan tadi, akhirnya mengadakan permohonan, apa diterima. Ini manusia ini, apalagi kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amalannya dikasih oleh guru kita. Dua amalan yang diwajibkan, zikir jahar, zikir hobi, itu wah, menimbulkan ikhlas, menimbulkan takwa, menimbulkan keselamatan di dunia, di kubur, di akhirat. Luar biasa. Makanya saya tadi pagi lupa untuk minum sudah kaki bisa juga. Jadi pemberian Allah ini tidak pasti di masjid, tidak pasti di pengajian, tidak. Kalau Allah sudah ingin memberikan kepada seseorang. Saya tadi bersama Raid, juga Mas Imam, Ibu di hotel makan pagi, hampir jam 8 kira-kira. Makan, karena saya biasa merokok, Mas Imam enggak merokok juga, tapi jarang-jarang. Kalau merokok ini rokoknya satu bungkus itu bisa sampai sebulan. Wah, enak juga ini, uangnya ini berkat, makanya bisa nyampe kemana-mana, saya bisa dibawa. Setelah saya mau merokok, saya keluar. Ada di ruang luar itu, di luar tempat makan, tempat merokok, rokok. Sebentar rokok saya tinggal separuh, datang orang lain, satu orang dengan anaknya, 2 orang, duduk di pinggir kursi saya, nanya sama saya Haji Fadli. Jadi panjenengan Pak Haji Fadli? Iya. Kok serius sekali pertanyaannya? Kapan nyampe sini? Katanya. Saya ada di sini Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ke sekarang. Kok lama Pak Fadli? Enggak mengatakan Pak Haji Fadli, Pak Fadli. Kok lama Pak Fadli? Ya, kebetulan di sini ada seorang yang namanya Bapak Haji Samsul, itu mengadakan pengajian thariqah tiap bulan, memanggil wakil talqin. Sekarang kebetulan giliran saya. Orang ini kayaknya gugup, dan saya mengadakan pengajian thariqah. Saya mohon maaf katanya, saya juga orang salat Pak Fadli. Terus
Ya kadang-kadang saya duha sholat, kadang-kadang tahajud juga salat. Saya sering dengar pengajian-pengajian banyak menerangkan orang salat itu kalau mau diterima langsung oleh Allah katanya harus khusyuk. Oh, ini orang benar, ini kebenaran kumpul sama saya ini. Akhirnya nanya sama saya, bagaimana Pak Badli kalau orang salat ini mau khusyuk? Panjenengan kalau mau salatnya khusyuk hanya satu syaratnya, nggak ada yang lain, nggak diperbanyak, satu. Apa itu? Itu khusyuk ada dalam thariqah. Yang panjenengan tadi bilangin, iya. Loh, thariqah apa itu? Kalau saya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada juga thariqah Naqsyabandiyah. Ada juga thariqah Syadiliyah, banyak. Cuman saya thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tunggu katanya. Ini mau ke Jakarta. Orang Kalimantan, orang Padang, orang sini juga. Keluarganya orang Kalimantan, aslinya Semarang, Jawa Tengah. Oh, saya bilang, saya bawa teman dari Jawa Tengah. Ya, tapi saya sekarang tetap di sini. Akhirnya terus tanya, panjenengan di Madura di mana? Naik pertanyaannya itu. Di Madura saya Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Kecamatan Ampontan. Saya mau belajar, saya bisa khusyuk. Kalau sambian masuk thariqah, khusyuknya bukan hanya dalam salat. Di mana? Di luar salat panjenengan bisa khusyuk. Loh, kok gitu katanya? Tenang orang itu. Di luar salat panjenengan bisa khusyuk kalau masuk thariqah kita. Ya nggak bicara thariqah lain, saya sudah kena aneh orang ini. Sungguh. Kalau panjenengan nggak percaya, saya antar. Kemana? Ke Suryalaya sana. Enggak Pak Badli, kalau saya dikasih izin mau ke Madura saja ya. Boleh. Wah, ini akhirnya minta nama saya, nomor saya, dan ngasih nomornya. Ini ada di WA ini. Maunya mau ke Madura, barangkali ini jadi pelantara, mudah-mudahan. Ini kan ketemu di hotel ini, jadi tidak bisa dikira di hotel itu tidak ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Alhamdulillah. Pertanyaannya saja sudah bagus. Urusan khusyuk yang diutamakan di dalam segala ibadah, baik ibadah wajib, sholat wajib, sholat sunnah, utamanya khusyuk. Istaudatuhu qalba man ahbabtuhu. Ini firman Allah kepada malaikat Jibril. Akhirnya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Sahabat Hudzaifah bin Yaman menyebarkan tentang ikhlas. Makanya panjenengan menjadi murid pengen sahabat lengkap sih. lupa ya sebentar. Jadi boleh kalau lupa diingat ya, kalau sudah ingat nggak usah diingatin. Ini makanya dalam thariqah ini lengkap sih, lengkap. Yang bantu ada siapa? Guru mursyid. Membantu kita di dunia, dibantu. Makanya ada apa itu kalau panjenengan kepada guru mursyid, saya lupa apa namanya itu, kalau panjenengan ada kesulitan yang luar biasa, itu manggil guru mursyid, ya Imam al-Muttaqin, seterusnya
Terus guru mursyid dihadirkan, minta kepada guru mursyid, insya Allah dibantu oleh guru mursyid. Saya lupa namanya itu, ada namanya apa? Robito. Ini di dunia. Pernah saya ada teman di rumah naik sepeda motor, di tengah jalan sepeda motor itu banyak kempos, boncengan dengan istrinya. Akhirnya bersamaan, gimana ini, jauh bingkil, sudahlah berwabito sama abah. Akhirnya berwabito sama abah, yang kempos baik lagi, dikendarai boncengan motor itu enak sampai keesokan harinya tetap. Akhirnya disuruh bawa ke bingkil, katanya bingkil enggak apa-apa, enak, padahal sudah kempos itu. Ini kenyataan. Guru kita sangat membantu kepada muridnya, lebih dari orang tua ya. Makanya guru mursyid ini adalah bapak rohani kita. Guru kita Pengarsa Banum Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Sudah cukup ya. Ikhwan, dengan Allah berhubung ini waktunya sudah ada nasar, sudah. Oh, saya nggak dengar. Lewat ya. Ya maklum saya nggak dengar ada nasar. Ini mungkin telinga tua ini. Ada orang adzan nggak dengar. Apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak banyak, sedikit, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Ini yang sangat penting. Lebih-lebih kita mudah-mudahan mendapat barokah karomah dari guru kita Pengarsa Banum Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin, dan mendapat barokah karomah dari Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat ridha Allah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.